Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tajma'u sidqal qawl wa sihhatan niyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts li izhaqil abatil jahiliyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para tamu undangan, para pengurus dan takmirul masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah bahwa pada sore atau petang hari ini siogianya kita untuk terus-menerus dan tidak henti-hentinya mengaturkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Khaliqul Rabbul Jalil atas sejumlah nikmat dan karunia yang juga tidak pernah henti-hentinya dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita semua sampai saat sekarang ini. Tentu dengan harapan dengan berbagai nikmat dan karunia itu dapat kita manfaatkan dengan seoptimal dan seefisien mungkin sebagai wujud konkret dan sebagai manifestasi dari upaya kita dalam menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa nikmat fisik lahiriah dalam bentuk kesehatan, kesempatan, kekuatan, umur yang masih tersisa tentunya. Ini penting umur yang masih tersisa untuk kita syukuri, apatah lagi sempat Ketua Pengurus menyampaikan perlu kita selalu saling mengingatkan dalam takziah sebagai bentuk dari apresiasi kita terhadap sejumlah pesan-pesan suci Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Demikian pula berupa nikmat mental spiritual dalam bentuk semangat ukhuwah Islamiyah, semangat solidaritas sosial, semangat tafaqquh fiddin, semangat dan spirit kebersamaan, sehingga dengan nikmat-nikmat itu semualah yang kemudian menjadi motivator sekaligus dinamisator dalam diri kita sehingga kita dapat berkumpul dan bersua di tempat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam sebuah rangkaian kegiatan peringatan Isra Miraj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1447 Hijriah. Bapak-bapak, Ibu, para pengurus dan segenap undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini seperti yang telah disampaikan tadi, saya harus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya tiba di lokasi karena sedikit ada miskomunikasi. Saya menyangka bahwa kegiatan ini sebentar malam sehingga saya masih berlama-lama dalam kegiatan rapat tadi di Maros. Dan ternyata rupanya kegiatan Isra Miraj yang malam besok di Kejaksaan di Jalan Adiaksa. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh hadirin, saya harus menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan saya, tetapi saya kira segala kelemahan kekurangan terjawab dengan nasyid, dengan lantunan suara, baik suara ibu-ibu yang memperdengarkan kita dengan 3 untaian salawat, padahal menurut informasi baru tadi pagi latihan alatnya tadi malam baru didatangkan, tapi kita sudah merasakan betapa syahdu dan nikmatnya kita mendengarkan untaian kata yang memberikan selawat kepada Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alaihi marratan sallallahu bi'a asyar, barang siapa yang berselawat untukku, kata Rasulullah, 1 kali, maka Allah akan berselawat untuknya sebanyak 10 kali. Dan siapa yang diselawatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka haram kulitnya bersentuhan dengan api neraka. Karena yang berselawat bukan manusia, bukan makhluk, bukan malaikat,
tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena itu kita patut apresiasi dengan kegiatan ibu-ibu yang selalu menghidupkan syiar-syiar agama melalui lantunan salawat yang kita dengarkan tadi. Tinggal bagaimana penyempurnaan dan latihan yang lebih intens agar mungkin ada kesesuaian antara alat dan suara yang dilantunkan. Namanya juga alat baru. Selanjutnya kita apresiasi yang luar biasa dengan qari, ya, membaca ayat suci Al-Quran yang meskipun dalam suara yang batuk, tapi kita menikmati kemerduan suara dan alunan ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah peristiwa penting dan bersejarah yang telah dilakukan dan dilakungkan, yang telah dialami oleh Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik pilihan, sebagai uswah dan qudwah hasanah. Isra Miraj adalah sebuah proses perjalanan dari Makkah Al-Mukarramah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang saat ini berada di Yerusalem. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa menuju 7 lapis langit ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerima sebuah amanah besar yang disampaikan oleh ketua pengurus tadi, menerima sholat sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita jalankan, tidak hanya secara fisik saja, tetapi secara roh, secara spiritual juga kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Dikatakan tadi, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab pada hari kemudian nanti dalam kehidupan setiap umat manusia adalah bagaimana salatnya. Kalau salatnya beres, insya Allah semua akan menjadi baik. Tetapi bila salatnya tidak beres, maka semua akan menjadi bermasalah dan terbengkalai. Kita tahu bahwa perjalanan Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah adalah perjalanan yang sangat singkat, kurang dari 1 malam. Secara logika, secara rasio ini merupakan peristiwa yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melintasi perjalanan ribuan kilo yang dalam kalkulasi masyarakat Arab itu ditempuh selama 3 bulan lamanya, baru tiba di Masjidil Aqsa itu hanya ditempuh separuh malam, bahkan melintasi jutaan kilo, menembus 7 lapis langit menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Itulah sebabnya sehingga ketika Rasulullah menyampaikan berita ini, hampir seluruh umat muslim, apatah lagi mereka yang tidak beragama muslim, menolak, menilai sebagai sebuah peristiwa yang dibuat-buat oleh Rasulullah, bahkan semakin meyakinkan bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong dan seorang yang suka membawa berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Abu Bakar As-Siddiq pun awalnya menolak, tapi setelah diberitahu bahwa ini informasi dari Rasulullah, maka beliau pun mengatakan sam'an wa aina, tidak ada pilihan. Kalau Rasulullah mengatakan saya melakukan itu, tidak ada pilihan kecuali menerimanya dengan keimanan. Karena itulah Abu Bakar As-Siddiq bergelar As-Siddiq. Jadi Bapak Ibu yang pengen tahu kenapa Abu Bakar bergelar As-Siddiq, adalah karena dialah orang yang paling membenarkan dan pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah. Bayangkan saja kalau ribuan kilo, jutaan kilo hanya ditempuh dalam 1 malam, tidak masuk. Tetapi kalau kita ingin menganalogikan, saya beberapa waktu yang lalu ada kawan di atas pesawat berceloteh. Semut yang ikut di tasnya itu dibawa terbang sampai ke Jakarta. Dari situ dia berkesimpulan bahwa ini ada benarnya kalau kita menganalogikan dengan bagaimana perjalanan Rasulullah melakukan Isra. Ketika kita mengatakan semut berangkat ke Jakarta hanya dalam beberapa jam, tentu tidak akan masuk akal. Tetapi karena dia ikut di dalam tas majikannya, maka dia pun sampai dalam hitungan beberapa jam saja. Itulah sebabnya sehingga kata-kata yang mengiringi peristiwa Rasulullah ini bukan perjalanan Rasulullah, tapi asra bi abdihi, diperjalankan oleh Allah. Dan itulah sebabnya sehingga Allah menggunakan istilah subhana, maha suci Allah.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya lailan di waktu malam. Maha suci dari upaya manusia mengingkari, menolak, meragukan kebenaran peristiwa tersebut. Peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah ini sebuah reward, sebuah penghargaan, sebuah hadiah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang telah mengalami sebuah, bukan hanya sebuah, beberapa rentetan peristiwa yang sangat berat, pahit dan menyakitkan. Dalam analisis sejarah, para pakar sejarah menyebutkan paling tidak ada 3 peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sebelum diberikan penghargaan dan hadiah dari Allah melalui Isra Mi'raj. Yang pertama, Rasulullah mengalami yang namanya embargo ekonomi. Seluruh umat muslim, seluruh keluarga besar Rasulullah mengalami embargo ekonomi. Tidak boleh mengakses dan tidak bisa membeli sandang, pangan, dan apa saja dalam interaksi dengan masyarakat luas. Dan ini cukup menyiksa. Dan banyak di antara umat muslim yang kemudian meninggalkan Rasulullah. Yang kedua, sebelum Isra Mi'raj, Rasulullah mengalami yang namanya Amul Huzn, tahun duka cita. Tahun duka cita artinya meninggalnya 2 orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Rasulullah. Siapa itu? Yang pertama adalah istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid. Istri pertama Rasulullah yang berkontribusi besar untuk kemaslahatan dan pengembangan Islam. Yang seluruh harta, kekayaan, seluruh pikiran, seluruh aktivitas yang beliau lakukan selalu ingin melihat kesuksesan dakwah Rasul. Itulah sebabnya sehingga ketika Khadijah meninggal, Rasulullah sangat terpukul. Sebegitu cintanya Rasulullah terhadap Khadijah, sampai-sampai istri Rasulullah Aisyah yang tidak pernah berjumpa dengan Khadijah mengatakan, magirtu ala nisa'in nabi illa Khadijah. Saya tidak pernah bercemburu, saya tidak pernah iri kepada istri-istri Rasulullah yang lain kecuali kepada Khadijah. Kenapa? Karena Nabi selalu berpesan agar setiap kali memasak agar mengirimkan bahagian dari masakan itu kepada keluarganya Khadijah yang Khadijah itu telah meninggal. Setiap saat Rasulullah berdoa dan memunajatkan ke langit untuk memberikan tempat dan ruang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga untuk Khadijah. Itulah sebabnya Rasulullah mulai terpukul. Ketika Rasulullah berada dalam beban yang luar biasa, Khadijah tampil. Karena itu kita selalu berdoa, bapak-bapak berdoalah agar istri-istri kita seperti Khadijah. Selalu menjadi penyejuk, selalu tampil ketika kita menghadapi banyak masalah, selalu memberikan jalan keluar, menghabiskan seluruh waktu dan aktivitasnya untuk membahagiakan suaminya. Ini salah satu pelajaran penting yang tentu tidak harus dibangun dari istri saja, tetapi juga harus dibangun dari suami, karena itu perlu ada interaksi yang harmonis. Yang kedua, kematian paman Rasulullah Abu Thalib, yang meskipun secara ideologis tidak memeluk Islam, tetapi Abu Thalib selalu tampil membela Rasulullah. Setiap kali orang-orang Quraisy ingin menyakiti bahkan menghabisi nyawa Rasulullah, Abu Thalib selalu tampil. Dan sejak kecil Abu Thalib lah yang membesarkan, mendidik Rasulullah. Itulah sebabnya sehingga ketika Abu Thalib hendak meninggal, Rasulullah ingin memberikan sesuatu yang spesial dengan mengatakan, "Qul ya ammi qaul la ilaha illallah qaul uhajulaka biha indallah." Ucapkan kalimat la ilaha illallah saja pamanku, yang dengan kalimat itu aku akan jadikan alasan untuk membelamu pada kemudian nanti, meskipun kamu tidak memeluk Islam. Tapi pamannya tidak mau melakukan itu. Bahkan Rasulullah ditegur, "Wa ma kana nabiyyin ayyastaghfiru walau kanu ulul qurba." Tidak pantas seorang nabi untuk mendoakan sekalipun keluarga dekatnya. Rasulullah terpukul. Jadi peristiwa embargo ekonomi, Amul Huzn, dan yang ketiga, ketika Rasulullah berdakwah di Taif, beliau tidak disambut dengan antusias oleh masyarakat Taif, malah mulai dari anak-anak sampai orang tua
melempari Rasulullah sampai beliau berlumuran darah. Menurut riwayat sampai ada gigi beliau yang tanggal karena lemparan tersebut. Dan pada saat itu malaikat turun berbondong-bondong menawarkan kepada Rasulullah, Muhammad, mereka telah berlaku bengis kepada kamu. Mereka berlaku kasar kepada kamu. Kalau engkau ingin mereka kami binasakan. Kalau engkau ingin semua yang kasar itu kami ratakan dengan tanah. Tinggal engkau sampaikan kepada Allah. Hari ini juga, saat ini juga saya akan lakukan. Kami akan lakukan, kata para malaikat. Tapi Rasulullah mengatakan, bal arju ayyakhruja Allahu min aslihi. Justru aku ingin Allah tetap mempertahankan mereka dan memberikan kepada mereka generasi yang akan dekat dengan Allah. Bahkan doa beliau yang sangat terkenal, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri ampunlah, beri maaflah, beri petunjuklah kepada kaumku. Mereka melakukan ini karena mereka tidak mengetahui. Itu luar biasaan Rasul. 3 peristiwa berat yang dialami oleh Rasulullah ini kemudian diapresiasi oleh Allah, maka beliau pun diperjalankan. Jadi perjalanan hiburan, ibarat kita yang mungkin sudah melakukan sesuatu, diberi tiket untuk melakukan refreshing, rekreasi, dan tour ke tempat yang paling kita idam-idamkan. Karena puncak kebahagiaan Rasulullah, puncak kebahagiaan seorang wali, puncak kebahagiaan orang beriman ketika dia menemukan yang namanya resonansi, berjumpa dengan yang dikasihi, berinteraksi dengan orang yang dikasihi. Dan ini bukan orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mendapatkan undangan berjumpa dengan Allah. Dan ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, dalam pengalaman Rasulullah, sebuah kebahagiaan yang tidak mungkin diulangi dan tidak dapat digambarkan oleh Rasulullah berjumpa dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Allah dan Rasulullah justru tidak membiarkan dirinya tinggal di dalam surga, menikmati surga dan merasakan kebahagiaan dengan Allah, tapi Rasulullah kembali ke bumi untuk memberikan perhatian dan manfaat untuk umatnya, baik secara internal sesama muslim maupun secara eksternal pada mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Ini artinya apa? Rasulullah adalah sosok Nabi yang tidak egois, sosok Nabi yang tidak individualistis, sosok figur yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi dia memikirkan orang lain dan orang banyak. Dia turun ke bumi, apatah lagi membawa, disampaikan tadi, risalah salat. Di mana pesan salat itu tidak hanya bagaimana kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang tidak kalah pentingnya, rangkaian dari salat itu kita tutup dengan salam. Salam artinya bahwa membawa keselamatan, membawa kesejukan, membawa kedamaian. Dan itulah sebabnya sehingga kenapa kemudian Allah memperjalankan Rasulullah di waktu malam. Asra bi 'abdihi lailan, karena malam adalah simbol kesejukan, simbol keteduhan, simbol kedamaian, simbol ketenangan. Karena itu anak-anak kalau ibu-ibunya, bapak-bapaknya sudah di kamar, sudah di tempat tidur, sudah waktunya tidur, itu suasana damai, suasana tenang, jangan dirusak suasana damainya. Di situ dia menemukan kebahagiaan secara fisik. Rasulullah diperjalankan di waktu malam merupakan simbol bahwa Islam ini harus kita jabarkan, harus kita sosialisasikan, dan kita sebarkan dengan penuh kelembutan, dengan penuh keteduhan. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh dengan ekstremisme, tidak boleh dengan radikalisme, apalagi dengan terorisme. Itu Islam. Bapak-bapak kepada keluarganya, ibu-ibu kepada anak-anaknya dan tetangganya, sampaikan kebenaran, sampaikan Islam, saling berinteraksi dengan cara yang santun, dengan cara yang seduh. Itulah makna yang paling esensial dan substansial dari semangat dan spirit dari Islam. Fadzakir fa innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ajak dan seru manusia ke jalan Tuhanmu, karena memang tanggung jawab kalian adalah mengajak manusia ke jalan kebenaran. Tapi ingat, lasta alaihim bimusaitir. Allah tidak pernah memberikan otoritas, kewenangan kepada kamu sedikit pun untuk memaksa orang beriman. Soal iman, soal hidayah, soal petunjuk adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Walau syaa rabbuka la amanu fil ardi kullum jami'a apa anta tukrun nas hatta yakunu. Sekiranya Tuhanmu mau, maka seluruh penduduk bumi akan beriman dan taat kepada Allah. Maka apakah kalian akan memaksakan diri agar orang lain beriman? Gagallah seorang Nabi Nuh yang 950 tahun berdakwah, hanya segelintir orang yang menjadi pengikutnya, bahkan anaknya pun menjadi pembangkang. Gagallah seorang Nabi Ibrahim yang berdakwah, tapi kemudian ayahnya sendiri menjadi pembangkang. Termasuk gagallah seorang Rasulullah yang berhasil mengislamkan miliaran manusia, tetapi pamannya sendiri tidak mungkin. Sebab persoalan hidayah adalah hak prerogatif Allah. Laisa 'alaika hadahu walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan di tangan manusia itu petunjuk hidayah, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita punya tanggung jawab menasihati anak kita, tetangga kita, saudara kita, mendidik orang-orang yang ada di rumah kita, tapi jangan kemudian kita memaksakan. Karena itu adalah hidayah dari Allah. Hidayah itu kita datangkan melalui doa dan munajat yang kita lakukan. Ada orang yang kemudian mengambil keputusan berpisah dengan pasangannya karena disebabkan anaknya yang tidak bisa diarahkan dengan yang baik. Lalu dipersalahkanlah istrinya pun ikut mempersalahkan suaminya, saling mempersalahkan satu sama lain. Mereka lupa bahwa sesungguhnya persoalan petunjuk itu adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, tapi keputusan wan nasyidabdu wallahu yuqaddir. Manusia hanya bisa berusaha, tapi Allah yang memutuskan. Karena itu sekali lagi bahwa berdakwah, menyampaikan kebenaran harus dengan dustur, aturan main. Wa ma anta alaihim bijabbar fadzakirhum bil Qur'an. Dan tidaklah Allah menghadirkan kalian sebagai pemaksa. Maka sampaikanlah Islam itu, kebenaran itu dengan Al-Qur'an. Ini harus menjadi pegangan kita untuk Bapak Ibu. Sampaikan Islam itu dengan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an mengajarkan kita dalam berdakwah, menyampaikan pesan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah seluruh manusia ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah, dengan kelembutan, kesejukan, kedamaian dan ketentraman. Dan tolaklah kebatilan itu dengan cara yang baik. Dan jika kalian berseteru satu sama lain, maka hendaklah kalian itu berseteru dengan cara-cara yang baik. Ini penting. Karena itu, ketika kita melakukan dakwah, harus selalu meletakkan secara proporsional seperti yang diatur di Allah. Man amara bima'rufin falyakun amru bima'ruf. Siapa yang ingin menegakkan yang benar, maka caranya juga harus benar. Menegakkan yang ma'ruf, caranya juga harus ma'ruf. Ini prinsip agama. Maka pada lanjutan ayat tentang Isra Mi'raj ini dikatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Ya. Kata-kata bi'abdihi ini juga artinya apa? Perjalanan roh dan jasad. Karena banyak juga kontroversi yang mengatakan yang diperjalankan hanya jasadnya saja, rohnya saja, tidak jasadnya. Kata-kata bi'abdi dalam kaidah bahasa Arab itu roh dan jasad. Yang dialami oleh Rasulullah diberangkatkan roh dan jasad. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Sebuah perjalanan dari masjid ke masjid yang diberkati sekelilingnya. Para ahli tafsir mengatakan bahwa orang yang selalu aktivitasnya dari masjid ke masjid pasti akan diberikan keberkahan oleh Allah. Arab Saudi yang negerinya tandus, gersang, kenapa kemudian berlimpah kekayaan? Karena diberkahi oleh Allah Subhanahu. Maka kita yang ingin kehidupan kita berberkah harus selalu berinteraksi dengan masjid. Anak, keluarga, istri, tetangga kita ajak untuk dekat dengan masjid. Kalau ada orang yang sering ke masjid tapi hidupnya tidak berkah, itu tandanya ada hal yang perlu dievaluasi. Sebab keberkahan masjid itu akan memberikan kepada siapa saja yang melakukannya dengan penuh keikhlasan. Tentu keberkahan tidak harus diukur. Tidak selamanya diukur pada materi, pada harta benda, pada kekayaan, pada fasilitas dunia. Tetapi kekayaan itu bisa diukur melalui keluasan hati.
intangible asset dalam istilah orang-orang manajemen. Ada yang namanya kekayaan yang tidak nampak, aset yang tidak nampak. Tangible asset adalah aset yang nampak, mobil, rumah, fasilitas yang lain. Tapi ada yang namanya intangible asset, aset yang tidak nampak. Apa itu? Cinta, kepedulian, keprihatinan, empati, kesetiaan. Itulah kekayaan. Banyak orang yang kemudian memiliki pasangan berlimpah dengan hartanya, tapi tidak memiliki kekayaan hati, justru berakhir dengan sangat tragis. Tapi karena kesetiaan, cinta, kepedulian yang dimiliki, itulah kelanggengan yang membuat harmonisasi dalam kehidupan rumah. Keberkahan itu adalah mampu menyelesaikan berbagai macam kebutuhan kita. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan menyelesaikan kita. Saat kita butuh sesuatu, Tuhan mewujudkan kita. Karena itu ada orang yang penghasilannya mungkin tidak seberapa banyak, cuman puluhan, ratusan ribu, bahkan mungkin hanya 1 juta dalam 1 bulan, tapi bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ada orang yang miliaran, ratusan juta dia miliki setiap bulan, tapi selalu saja merasa kurang. Itu karena mereka tidak tahu bahwa kebahagiaan dan keberkahan itu tidak diukur pada nominal dan materi saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang masjid sebagai sebuah keberkahan, para ulama mengatakan bahwa masjid itu tidak hanya tempat untuk menemukan ketenangan, kedamaian, tetapi diharapkan masjid juga itu mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan kemanfaatan buat orang lain yang ada di luar masjid. Saya tidak tahu, tetapi saya yakin bahwa masjid kita ini juga mengelola yang namanya zakat, infak, sedekah, mungkin berbagi dengan tetangga, ada Jumat berkah, ada mungkin juga infak beras dan sebagainya, atau mungkin ada layanan-layanan sosial. Itulah fungsinya. Bagaimana masjid itu memakmurkan dan dimakmurkan. Saya kebetulan diminta untuk mendampingi Pak JK selama 2 periode sebagai pengurus pusat DMI, termasuk membantu teman-teman yang ada di wilayah sini. Beliau selalu menekankan dan motto masjid itu memakmurkan dan dimakmurkan. Jangan hanya masjid menerima sedekah, menerima zakat, tapi tidak pernah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar. Masjid yang baik bukan hanya memiliki saldo yang banyak, menyebutkan ratusan, bahkan mungkin miliaran karena ada di dalam lingkungan yang elit. Tapi yang diinginkan bagaimana sedekah dan infak masyarakat itu disalurkan dengan sebaik-baik. Ada masjid Tugogarian itu yang perintisnya sudah meninggal ya, dan itu jutaan orang berdoa untuk beliau atas kematiannya. Beliau sangat menekankan kepada seluruh takmir masjid, para pengurus, untuk tidak membiarkan ada saldo, disalurkan secepatnya. Uang berputar luar biasa, tetapi kesejahteraan pun dirasakan oleh masyarakat di sekitar. Itulah fungsi masjid. Itulah sesungguhnya esensi yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana masjid itu tidak hanya memberikan keberkahan bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, tapi juga mampu memberikan keberkahan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Keberkahan juga artinya mampu menemukan kedamaian, ketentraman. Maka masjid itu harus mempersatukan orang, bukan memperselisihkan orang. Masjid tidak boleh dijadikan sebagai ajang untuk membenturkan pendapat, pikiran, baik masalah fikih, apalagi masalah politik, lalu kemudian berkesediaan dengan saling membenci, saling menyerang, saling menyakiti, bergibah satu sama lain. Ini satu hal yang kontras dengan semangat keberkahan masjid. Masjid yang berberkah adalah masjid yang bisa mengakomodir perbedaan. Semua kita ini memiliki pandangan yang berbeda. Yang namanya manusia itu pasti punya pandangan berbeda. Suami istri saya pasti berbeda. Tapi bukan untuk menyatukan perbedaan, tapi bagaimana mengakomodir perbedaan. Mustahil kita bisa menyeragamkan sesuatu yang beragam, sebagaimana mustahilnya kita memberagamkan sesuatu yang sudah seragam. Jadi inilah yang penting, bagaimana masjid ini
bisa mengakomodir, bisa mempersatukan dalam arti membuat saling take and give, memberi dan menerima. Tidak boleh ada egois, tidak boleh ada yang merasa memiliki superioritas, penonjolan, tidak boleh ada yang merasa dia yang paling bisa menyelesaikan masalah. Tapi semua kita diberikan potensi untuk saling bertukar pikiran. Itulah masjid yang diberkahi. Kalau ada orang pulang dari masjid membawa bermacam cerita di keluarganya, di masyarakatnya, itu masjid yang tidak diberkahi. Kalau ada orang ke masjid tidak bawa masalah, begitu kembali dari masjid justru banyak masalah, itu masjid tidak berberkah. Yang membuat tidak berberkah sebenarnya bukan masjidnya, tetapi orang-orang yang terlibat di dalam. Karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apaman ussisa bunyanahu ala taqwa waridwan khairun mimman ussisa bunyanahu ala safajur bil haq." Tidak akan sama orang yang semangatnya, spiritnya dekat dengan masjid, membangun masjid dengan keikhlasan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang hanya ingin membawa pertengkaran dan permusuhan yang membuat jurang di antara mereka. Karena itu orientasi kita harus diperjelas melalui masjid. Saya sangat bangga, saya sangat apresiatif, dan bukan hanya karena berada di tengah jamaah, tapi saya melihat adanya soliditas, adanya kekompakan dari kita semua, dan kekompakan ini perlu dilestarikan, dijaga, baik jamaah muslimin maupun jamaah muslim. Karena itu saya kira bukan hanya rebana yang harus disiapkan, mungkin alat-alat yang lain perlu disiapkan untuk memberikan geliat dan semangat yang lebih hidup lagi buat ibu-ibu untuk ikut mensupport. Ingat, kita sudah menjelang Ramadan. Kalau ibu-ibu tidak peduli dengan masjid, kita bisa kewalahan dengan buka puasa. Jadi bapak ibu, ya, kita saling bersedia itu untuk sesuatu yang bermaslahat. Nah, yang paling penting bahwa di balik dari Isra Mi'raj yang dilakukan dan dialami oleh Rasulullah itu, liduriyahu min ayatina, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran, memperlihatkan ayat-ayatnya, baik yang sifatnya ayat kauniyah maupun yang sifatnya ayat Quran. Dalam perjalanan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, Allah memperlihatkan paling tidak 11 kejadian yang merupakan metafora yang harus dijadikan sebagai oleh Rasul. Ada orang dipersaksikan oleh Allah di dalam neraka, ada orang yang menggunting-gunting lidahnya. Setelah dia gunting-gunting dibuat untuk kembali, dia gunting-gunting lagi. Lalu Rasulullah bertanya, ada apa dengan itu? Gambaran apa itu malaikat Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan, itu gambaran orang yang suka berbicara berbeda dengan apa yang dia lakukan. Itu juga gambaran orang yang suka menyampaikan, mengajak orang ke jalan yang benar, tapi dia sendiri tidak melakukan hal yang benar. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la. Ada orang yang mencakar-cakar tubuhnya sampai berdarah-darah, lalu kemudian dibuat utuh lagi, dia cakar-cakar lagi. Rasulullah pun bertanya, itu metafora apa? Amsal apa itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, itu tandanya orang yang suka membicarakan kekurangan kelemahan sesamanya. Seperti orang yang membakar bangkai sesamanya. Ayuhibbu ayyukallam habihi maitan. Makan bangkai saudaranya. Padahal tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Ma min ahadin illa walahu syai'. Kullu bani Adam khata'un wa khairu hatta'in at-tawwab. Tuba liman syagala bayi ayyubintas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari kekurangan, kelemahan, aib dirinya, sehingga tidak punya kesempatan untuk mencari-cari kekurangan dan kelemahan orang lain. Ada orang yang dipersaksikan oleh Allah di dalam neraka. Dia masukkan batu yang panas besar, tidak henti-hentinya dia masukkan. Lalu tanya oleh Rasulullah, gambaran amsal apa itu? Itulah orang yang selalu memakan hak orang lain, terutama hak anak yatim, termasuk memakan dari sesuatu yang haram, yang berbau riba. Sudah diisi perutnya, sudah besar begitu, dimasukkan tidak henti-hentinya. Lalu dibuat kembali, diisi dan seterusnya. Itu gambaran yang diperlihatkan oleh Allah.
Paling tidak ada 11 peristiwa karena waktu yang sangat membatasi kita. Namun yang pasti bahwa oleh-oleh yang paling utama yang dibawa oleh Rasulullah adalah yang disampaikan oleh ketua pengurus tadi adalah ibadah sholat. Karena sholat ini akan menjadi kunci, menjadi patron, menjadi barometer keimanan seseorang. Sebaik apapun akhlak seseorang, semulia apapun perilaku seseorang, kalau dia jauh apalagi tidak melaksanakan sholat, maka keimanannya menjadi tertolak. Ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala diragukan. Karena ini menjadi ukuran. Bapak Ibu, kalau mau cari menantu, carilah calon menantu yang betul-betul bisa dipastikan sholatnya tidak bermasalah. Sesukses apapun dia, seberhasil apapun dia, apapun yang dia miliki, bahkan ketampanan apapun yang dia bisa tonjolkan, kalau dia tidak memiliki sholat yang baik, tolak dengan segera. Karena ini akan menjadi penghancur dan merusak keberkahan kita. Tapi yakinkan bahwa meskipun sederhana, meskipun tidak punya apa-apa, tapi kalau dia menjaga sholatnya, insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Itu janji Allah dan janji Rasul. Saya katakan juga tadi bahwa salah satu hikmah yang dibawa dari perjalanan Rasulullah bahwa beliau menunjukkan kepedulian tanggung jawab muridnya. Karena itu pesan moral, para ulama mengatakan pesan moral dari Isra Mi'raj selain daripada perintah sholat adalah menjaga harmonisasi, kesetiaan dan komunikasi. Bagaimana Rasulullah berjumpa dengan paling tidak 7 nabi-nabi Allah yang lain ketika menerima perintah sholat, Rasulullah berinteraksi, berkomunikasi, bertanya. Maka semangat itu harus kita dudukkan bahwa kita mau hidup sukses harus banyak berkomunikasi, harus banyak berkonsultasi, harus banyak berinteraksi. Tidak benar kalau ada suami yang egois, yang arogan, apalagi otoriter di rumah, seolah-olah semua keputusannya harus dari suami. Istri tidak beri kesempatan istri untuk berkomunikasi. Rasulullah yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Saya adalah orang yang paling terbaik di tengah keluarga. Salah satu karakteristik yang beliau pertahankan adalah selalu membangun komunikasi, selalu berinteraksi, meminta pendapat istrinya. Kurang apa Rasulullah? Allah yang membackup pikirannya dan geraknya, tapi selalu meminta pendapat istrinya. Apalagi kita yang memang tidak di-backup oleh wahyu, sangat tidak layak untuk bersikap arogan, lalu menyepelekan suara istri, suara anak-anak. Inilah pentingnya dan semangat dari Isra Mi'raj adalah bagaimana kita membangun yang namanya komunikasi. Membangun kesetiaan Rasulullah untuk kembali ke bumi, ini harus mengejawantkan dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Bahwa kita mungkin keluar mencari nafkah, kita mungkin keluar mencari rezeki, melakukan berbagai macam aktivitas, tapi ingat, kesetiaan kita harus kembali kepada pasangan kita. Kesetiaan kita kepada keluarga kita. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi dalam bentuk semangat. Demikian pula juga istri yang setia adalah istri yang selalu menunggu suaminya dengan pelayanan yang maksimal. Dan dikatakan oleh Rasulullah, haram kulitnya wanita atau istri yang telah memberikan pelayanan kepada suaminya dengan maksimal semasa hidupnya untuk bersentuhan dengan api neraka jika suaminya itu meninggal dalam keadaan hidup. Sebuah hadis sahih Bukhari Muslim mengatakan bahwa seorang suami yang meninggal dan membawa suasana kebatinan karena istrinya memberikan pelayanan, maka istri itu haram kulitnya bersentuhan dengan api neraka. Dan bahkan riwayat lain menyebutkan Allah akan memberikan keberkahan hidupnya bagi wanita-wanita yang bisa membangun semangat keharmonisan dengan keluarganya. Tentu ini berbanding lurus juga dari suami ke istri, istri ke suami. Tidak hanya sekedar suami yang mau dilayani, tapi juga istri harus mendapatkan pelayanan. Masyaallah muslimin, hadirin jamaah, peringatan Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat membatasi kita mungkin masih ada rangkaian kegiatan. Yang pasti bahwa dengan semangat Isra Mi'raj, mari kita jadikan sebagai momentum untuk memupuk persatuan, kesatuan, menjaga keharmonisan, karena sungguhnya keharmonisan yang sejati adalah ketika kita membangun dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Mari kita jadikan masjid sebagai basis pergerakan kita.
Kita arahkan anak-anak kita, apalagi sudah tidak lama lagi akan masuk bulan Ramadan. Mari kita ciptakan kecintaan dan ketertarikan dalam masjid. Panitia, pengurus juga jangan terlalu kaku dalam menyikapi anak-anak. Namanya juga anak-anak, kadang-kala suaranya mengganggu, kadang-kala gerakannya juga ikut mengganggu. Jadikan itu bahagian dari dinamika dalam memakmurkan masjid. Nabi bahkan sholat, terkadang Nabi sementara sujud datang cucunya, ya, di belakangnya, berpangku di belakangnya, dan Rasulullah tidak mau berdiri sampai cucunya itu lepas darinya. Dan itu menandakan bahwa Rasulullah sangat mencintai anak-anak. Jadikan masjid bukan sebagai tempat yang ditakuti oleh anak-anak. Sebab kalau ditakuti oleh anak-anak, jangan persalahkan kalau anak-anak lebih tertarik ke mall, lebih tertarik ke tempat-tempat keramaian yang lain. Karena kita sendiri tidak menciptakan semangat dan suasana yang memungkinkan mereka untuk dekat dengan masjid. Para panitia, para pengelola majelis taklim, termasuk TKTPA, lakukan modifikasi, lakukan inovasi dan kreasi yang memungkinkan anak untuk cinta. Yang namanya ramah anak, ramah lingkungan itu harus kita ciptakan dalam masjid. Karena masjid yang baik adalah masjid yang selalu dirindukan, masjid yang bisa mempersatukan, dan masjid yang bisa membahagiakan. Demikianlah saya kira beberapa penjelasan dan hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa penting yang bersejarah yang telah dilakukan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perjalanan spiritual itu memberikan makna bagi kita untuk kita bisa menemukan kedamaian, ketentraman, kesejukan, dan kebahagiaan. Tidak hanya dalam dimensi duniawi, tetapi dalam dimensi ukhrawi, insyaallah. Dan pada akhirnya, izinkanlah saya pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini mengajak kita semua untuk sejenak memusatkan pikiran, perasaan, dan konsentrasi kita. Kita tundukkan mata hati dan kepala kita sembari bermunajat dengan penuh kekhusyuan, keikhlasan, serta ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat berkah, dan mudah-mudahan jalinan kita yang dengan penuh suasana keakraban dan persaudaraan seperti pada sore hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surganya insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhum wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sum wa la tada' fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahzun. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul bersama-sama dalam sebuah rangkaian kegiatan peringatan Isra Mi'raj. Maka jadikanlah pertemuan kami ini menjadi pertemuan membawa rahmat, keberkahan, dan persatuan di antara. Dan jadikanlah spirit dari perjalanan Rasulmu melalui Isra Mi'raj dapat kami jawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar bahwa kadangkala sifat-sifat negatif datang menggerogoti dan mendominasi seluruh aktivitas dan kehidupan kami. Sikap egois, sikap merasa diri paling hebat, sikap merasa diri paling pintar, sikap arogan, sikap kikir, sikap malas datang menguasai dan mendominasi seluruh aktivitas kami. Maka kami memohon akan kekuasaan dan keagungan-Mu agar seluruh sifat-sifat negatif Engkau jauhkan dari kami, agar kami dapat mengakselerasi seluruh program dan amanah yang Engkau pukulkan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar sebagai makhluk yang lemah, kadang-kala berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa dan kealpaan. Maka kami memohon akan keagungan dan kebesaran-Mu agar seluruh dosa dan kesalahan kami ini Engkau maafkan, bahkan Engkau ganti dengan kebaikan,
sebagaimana yang engkau sampaikan dalam kitab suci-Mu. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Nabi-Mu telah berpesan agar kami berhati-hati pada 3 hal dari sifat kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah dia khianat. Maka jauhkanlah kami dari sifat-sifat kemunafikan tersebut agar kami dapat menjalankan amanah yang Engkau tentukan kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kesantunan, kesejukan di dalam berinteraksi dengan sesama. Ya Allah, bukakanlah pintu taubat untuk kami dan jadikanlah surga Jannatul Firdaus sebagai tempat kembali kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.